Selamat pagi, semangat terkasih. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di GKP Auligar. Sudah siap kita untuk kebaktian ini? Sebelum kita kebaktian, kita akan dengarkan warta jemaat GKP Auligar. Sebelum kita berdoa akan disampaikan pokok-pokok warta jemaat yang perlu mendapatkan perhatian. Pada hari ini kita dilayani oleh Pak Pendeta Stefanus M. Parinusa MTH. Kebaktian rumah tangga, seluruh kegiatan kategorial, KPA, KPR, KPP, Komisi Pria, Komisi Lansia, dan kegiatan lainnya masih dilaksanakan secara online atau daring. Kiranya jemaat dapat memakluminya. Untuk jemaat yang memberikan persembahan dapat diberikan pada hari ini jam piket jam 10.30 sampai jam 12. Kegiatan sepekan. Kebaktian rumah tangga akan diadakan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 pukul 18 secara online. Link Zoom meeting akan dibagikan di WhatsApp grup informasi GKP Auligar. PA Pemuda Remaja hari Sabtu 7 Agustus berlangsung ke KRT pada hari Kamis. Digabung secara online. Panitia pembangunan. Amplop coklat atau persembahan syukur untuk pembangunan. Amplop yang keluar 218 amplop. Amplop yang diterima pada tanggal 16 Mei sampai 25 Juli 143 amplop. Jumlah total 19.315.000. Amplop yang belum diterima 75 amplop. Terima kasih kepada jemaat yang sudah mendukung. Bagi jemaat yang belum menyerahkan amplop coklat, dapat memberikannya pada saat piket majelis jemaat pada hari Minggu atau melalui transfer. Mohon partisipasi dan dukungan jemaat. Berapapun dukungan yang diberikan akan sangat membantu demi terwujudnya ruangan ibadah yang lebih nyaman. Perkembangan pembangunan. Poin-poin yang sudah dikerjakan di termin 1. Pemasangan rangka dinding, pemasangan aluminium foil dan peredam dinding, plester dan aci, ruang ibu, anak, dan ruang mixer. Penutupan dinding ampik bagian kanan, pemasangan rangka plafon, pemasangan instalasi listrik dan sound system. Yang sedang dikerjakan saat ini pemasangan gipsum,
aluminium foil dan peredam plafon bagian atas. Panitia pembangunan telah melunasi pembayaran pembangunan tahap 2 termin 1 dan 2 sebesar 184.400.000 dari 4 termin yang direncanakan. Pada hari Kamis 29 Juli 2021 telah dilaksanakan pertemuan panitia pembangunan dengan kontraktor dan membahas evaluasi kerja dan rencana pelaksanaan termin kedua. Sebelum melanjutkan pelaksanaan termin kedua, akan dilaksanakan perbaikan atap yang bocor dengan membongkar nok yang ada dan diganti dengan nok baru. Rencana kerja perbaikan atap bocor 3 minggu. Anggaran untuk perbaikan atap bocor sebesar 20 juta rupiah. Mari kita, itu dari panitia pembangunan. Selanjutnya, mari kita mendukung gerakan 5.000 untuk pos kebaktian Pamangpeuk. Jemaat bisa menyerahkan persembahan gerakan 5.000 via scan QR kode yang tertera di e-warta atau diserahkan pada hari Minggu pada jam piket majelis jemaat. Sehubungan dengan demikian meningkatnya penyebaran COVID-19, jemaat diingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan 6M. 1. Memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan interaksi dengan yang lain, melakukan vaksinasi. Jika memerlukan bantuan gugus tugas COVID-19 atau ada informasi yang akan disampaikan, silakan menghubungi Panitia Rita, Panitia Pilia, Ibu Neti, dan Ibu Tati. Demikian pokok warta hari ini. Informasi lebih lanjut, jemaat dapat membacanya pada e-warta yang telah dibagikan pada WA grup jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Selanjutnya, selamat pagi dan pada hari Minggu. Kita lanjutkan untuk menyanyikan kemuliaan Tuhan Allah. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga.
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, nah pembimbing dalam kebaktian minggu hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 35 dengan tema menerima roti hidup lalu berbagi dalam kehidupan. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian nas pembimbing kita. Ini ngomongnya juga. Mari kita menaikkan doa syukur kita ke hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur kepadamu atas perlindungan dan kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul untuk ibadah. Kami bersyukur dapat melewati setiap hari dengan penyertaan dan kasih. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, Tuhan dengarkanlah hukum Allah yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita nyanyikan nyanyian dengan firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya
teguh firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri dengan hati kita di hadapan Tuhan Allah. Kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita akan awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tak patuh terhadap suara-Mu. Kami tak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan sebab itu, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya mengganti segala domba, kami berseru dan memohon padamu demi nama-Nya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus supaya kami dapat hidup menurut firman. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, bagi kita yang dengan penuh ketulusan telah merendahkan hati di hadapan Tuhan, kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16, yang akan kita baca dan kita dengarkan dalam bahasa Kupang, yang berkata, Tuhan Allah terlalu sayang sang semua orang di ini dunia. Andia ko dia utus sang beta. Dia pun anak satu biji ini, ko biar semua orang yang percaya sang beta son beta bisa buang dari Tuhan.
Yang begitu, dong dapat hidup yang betul, yang sonde tahu putus-putus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemu. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemu. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Mari kita ucapkan pujian lagi dengan membaca Mazmur. Kita siapkan dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi tak datang kepadanya, setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihlah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku pada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kita nyanyikan kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Putra dan Roh Kudus, seperti semula.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Mari kita persiapkan bagian pembacaan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga ayat 35. Mari kita persiapkan terlebih dahulu. Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga ayat 35. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan di minggu pagi hari ini, mari kita tenangkan hati kita teduhkan pikiran kita dan memohon hikmat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bersyukur atas segala hal yang Tuhan karuniakan kepada kami dan juga berbagai pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan, masalah yang mungkin beban yang Tuhan izinkan terjadi, kami yakin dan percaya ada kekuatan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, kami sebagai bagian dari keluarga besar GKP Jemaat Awiligar memohon jamahan dan kasih Tuhan bagi kami dalam ibadah hari ini, dan terlebih sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menaungi kami semua sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan yang kami jalani. Urapi hamba-Mu agar apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga ayat yang ke-35, saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu semua. Ya, kita bisa sambil memperhatikan slide atau screen yang ada di layar Bapak Ibu Saudara semua.
Ya, Bapak yang kasih Tuhan, ada seorang anak muda ya. Ada seorang anak muda yang yang ingin lulus tes CPNS. Jadi dia bercita-cita ingin tes CPNS gitu. Nah, karena itu maka supaya ia bisa lulus tes CPNS itu dikatakan ia rajin ikut persekutuan, rajin ikut pelayanan di gerejanya. Jadi yang sebelumnya kurang aktif, ketika dia akan mendaftar dan kemudian mengikuti proses seleksi dan sebagainya, ia dikatakan aktif ya, mulai aktif dalam persekutuan, aktif dalam pelayanan. Dan lalu kemudian setelah sekian lama ia aktif dan kemudian proses CPNS itu selesai, ternyata ia diterima menjadi PNS. Ya. Ternyata setelah itu dia tidak aktif lagi. Gitu. Jadi rupa-rupanya keaktifan si pemuda ini dalam persekutuan, keaktifan dalam pelayanan di gerejanya itu memang ada motivasi ya. Ada motivasi atau alasan yang terselubung, yakni supaya Tuhan memberkati tesnya, proses tes CPNS-nya, sehingga dia bisa lulus dan diterima sebagai PNS. Dan setelah dia diterima sebagai PNS, maka dia merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan, sehingga ia tidak lagi aktif dalam persekutuan dan pelayanan. Nah, itu adalah sekian kisah yang pernah saya baca dalam sebuah majalah rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan yang penting yang kita perlu jawab ya dalam hati kita masing-masing saat ini untuk memulai renungan kita hari ini adalah apa yang menjadi motivasi kita dalam persekutuan dan pelayanan. Dan kisah pemuda tadi memang menjadi sebuah refleksi, ya sekaligus juga pertanyaan bagi kita tadi, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi motivasi kita untuk terlibat di dalam persekutuan, terlibat di dalam pelayanan. Ya, misalnya ketika kita rajin KRT, kita rajin kebaktian minggu, ikut dalam pelayanan di gereja dan sebagainya. Mungkin secara khusus di masa sebelum pandemi ya, ketika kita melakukan onsite di gereja. Nah, mungkin jawabannya beragam ya. Ada yang mungkin mengatakan bahwa orang melakukan aktif dalam pelayanan, aktif dalam persekutuan itu supaya ia diberkati oleh Tuhan, gitu. Supaya usahanya berjalan lancar, supaya pekerjaannya juga diberkati dan sebagainya. Atau juga mungkin jawabannya adalah ketika orang aktif dalam pelayanan, dalam persekutuan, supaya ia mendapatkan damai sejahtera misalnya. Atau supaya ia mendapat penguatan ya. Kalau di tengah-tengah pandemi saat ini dengan kita ikut persekutuan dan sebagainya, kita mendapat penguatan. Atau bahkan juga kita punya doa-doa yang ingin dikabulkan Tuhan, ya seperti tadi si pemuda di cerita awal tadi, sehingga kita kemudian aktif dalam pelayanan, aktif dalam persekutuan. Dan mungkin sederet alasan-alasan lain ya Bapak Ibu, tentang apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi motivasi kita dalam persekutuan dan pelayanan. Dan mungkin Bapak Ibu semua, saudara-saudara tentu punya jawaban sendiri yang saya sih berharap bisa berbeda dengan jawaban yang ada di screen kita ini. Nah, ketika kita mencari Tuhan, ya Bapak Ibu Tuhan dalam sebuah persekutuan, ya, mencari Tuhan dalam doa, dalam pelayanan, tentu kita harus memiliki satu motivasi atau alasan yang utama. Jadi alasan motivasinya ketika kita aktif dalam pelayanan atau aktif dalam persekutuan harus punya motivasi yang utama ya. Dan itulah yang akan kita cari tahu jawabannya. Karena itu maka mari kita kembali dalami firman Tuhan saat ini dari Injil Yohanes pasal 24 ayat pasal 6 ayat 24 hingga ayat 35. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini ya ada 3 bagian yang muncul yang bisa kita lihat dalam perikop kita. Yang pertama adalah bagian tentang motivasi orang-orang mencari Tuhan. Lalu yang kedua tentang pernyataan ya Tuhan Yesus sebagai roti hidup, dan yang ketiga panggilan hidup sebagai umat Tuhan. Nah, itu adalah 3 bagian ya yang akan kita dalami di dalam perikop kita hari ini. Nah, kita masuki yang bagian yang pertama tentang motivasi orang mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ayat 24 hingga 26 yang tadi kita baca bersama dikatakan ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda,
melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kita masih ingat ya minggu lalu tentang kisah atau mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dengan memberi makan 5.000 orang ya minggu lalu ketika dilayani oleh Kang Ami ya. Jadi ini lanjutannya Bapak Ibu ya, lanjutannya dari kisah atau cerita mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah di sini kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan orang banyak saat itu tentang motivasi mereka. Ya. Jadi mereka terus mengejar Tuhan Yesus, ya bahkan ketika mereka menemukan Tuhan Yesus tidak ada dan mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah ada di seberang, tidak lagi di Tiberias kan ya, tapi di Kapernaum, maka mereka menyeberang beramai-ramai gitu. Dan ketika tiba, ya mereka bertanya, bila mana engkau tiba di sini gitu ya, atau kapan engkau tiba di sini dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan bahwa motivasi mereka itu adalah mencari roti. Ya. Dalam khotbah yang minggu lalu dikatakan mereka telah melihat mukjizat itu dan merasakan roti yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Dan kini orang-orang itu ingin datang kembali, ingin melihat kembali itu ya, merasakan atau mendapatkan roti yang sama tadi. Dan karena itu maka Tuhan Yesus tahu mengapa mereka datang. Mereka datang karena mukjizat. Ya, karena mukjizat Tuhan dan karena alasan mereka telah dipuaskan oleh makan roti yang telah dinikmati sebelumnya. Tetapi bukan karena mereka memahami tentang siapa sang pemberi roti itu, yaitu Yesus yang telah memberikan mukjizat itu. Ya, mereka mencari mukjizat bukan mencari Tuhan sang pemilik mukjizat. Nah, jadi karena itu maka Tuhan katakan tadi, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Gitu. Jadi bukan Yesusnya yang mereka cari, tetapi roti yang diberikan, atau mukjizat, karya yang memang Tuhan nyatakan. Nah, di sini Bapak yang kasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengingatkan orang-orang yang banyak saat itu, dan tentu kita semua, agar kita itu memiliki motivasi yang benar ketika kita mencari Tuhan. Ketika kita bersekutu, ketika kita berdoa, ketika kita melayani, ya, kita harus punya motivasi yang benar. Sehingga Tuhan Yesus berkata, ya, di dalam Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa manusia memang perlu makan untuk hidup. Siapa sih yang bisa bertahan tanpa makan ya? Manusia perlu makan untuk hidup. Tetapi manusia ya kita tidak hidup untuk makan. Jadi hidup kita itu bukan untuk buat makan gitu ya. Memang kita perlu makan untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan kan gitu. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar makan yang seharusnya dicapai oleh manusia. Jadi bagaimana tujuan manusia itu bukan hanya sekedar bagaimana perutnya lapar gitu ya, lalu bisa tidur enak, bukan itu. Ada hal yang lebih dari itu gitu. Nah, itu sesuatu yang harus dicapai oleh manusia. Nah, pertanyaannya adalah apa itu? Nah, kita bisa mengingat kembali tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun ya. Kita masih ingat bagaimana ketika Tuhan berpuasa 40 hari 40 malam itu, ya ia sangat-sangat lapar, lalu iblis datang kan, dan kemudian meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu-batu di padang gurun itu menjadi roti, sehingga Yesus bisa makan gitu. Tetapi Tuhan Yesus kemudian tidak tergoda dengan itu ya. Ia menjawab apa yang menjadi ajakan iblis itu dengan mengatakan dalam Matius 4 ayat 4 ada tertulis, ia katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi di sini kita lihat bagaimana Tuhan ingin mengatakan bahwa aspek jasmani itu penting, ya, tetapi aspek rohani juga penting. Tidak boleh seseorang itu menekankan aspek jasmani tetapi melupakan aspek rohani. Atau sebaliknya ya, menekankan aspek rohani tapi kemudian mengabaikan aspek jasmani. Jadi setiap aspek itu baik jasmani maupun rohani itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mencari Tuhan, maka motivasinya bukan aspek jasmaninya saja ya, supaya kita diberkati, supaya kita dapat rezeki, supaya kita bisa diberikan kehormatan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu, bagaimana orang bisa mengenal Allah itu sendiri, sang pemberi berkat gitu. Sehingga tadi dikatakan
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana firman Tuhan, bagaimana sang pemilik firman itu dan sang pemilik berkat itu juga menjadi tujuan dan menjadi motivasi kita ketika kita menjalani kehidupan, ketika kita mencari Tuhan dalam setiap persekutuan dan pelayanan yang kita lakukan. Jadi itu motivasi yang benar yang Tuhan ingin katakan. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana orang tertarik kepada roti. Tetapi seringkali orang itu gagal melihat sang pemberi. Ya, jadi terjebak kepada rotinya, tapi gagal lupa melihat siapa yang memberikan roti itu. Dan ini yang seringkali menjadi kegagalan manusia, mendambakan berkat lebih daripada sang pemberi berkat. Ya, jadi mendambakan berkat Tuhannya, lupa pada sang pemberi berkat. Nah, ini hal yang seringkali dijumpai, Bapak Ibu ya, bahwa ketika kita lagi susah gitu ya, kita lagi sulit, maka kita sering datang kepada Tuhan. Tuhan berkati saya, berkati usaha saya, gitu. Dan kita mengharapkan Tuhan memberkati usaha kita sehingga ada berkat melimpah. Tapi ketika memang Tuhan berkati itu, lalu berkat melimpah, dan kita merasa apa yang menjadi doa kita sudah dikabulkan, akhirnya kita lupa kepada sang pemberi berkat itu sendiri. Lupa kepada Tuhan. Padahal ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan tanda kutip roti bagi saudara, bagi saya, kita semua, tujuannya adalah bukan supaya kita terjebak dengan roti itu, tetapi kita bisa memuliakan Tuhan. Kita tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tetap menyadari dan mengimani betapa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita dan tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam apa yang kita dapatkan itu. Jadi selalu mengingat dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Nah, kembali ke cerita awal tadi, si pemuda itu setelah diterima dia lupa gitu. Akhirnya udahlah, nggak usah lagi aktif persekutuan pelayanan. Kenapa? Udah dapet kok PNS-nya gitu. Ngapain lagi sibuk-sibuk di gereja misalnya. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi. Orang setelah diberkati oleh Tuhan, dia kemudian meninggalkan Tuhan. Makanya jangan salah ketika orang seperti itu diberkati Tuhan, tapi kemudian dia meninggalkan Tuhan, maka jangan heran kemudian kalau Tuhan ambil lagi berkat itu. Sehingga supaya apa? Supaya orang itu kemudian menyadari dan berbalik lagi kepada Tuhan. Dan tentu, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita seperti itu ya. Jangan sampai Tuhan ngasih berkat, lalu kita terlena dengan berkat itu dan melupakan Tuhan, dan Tuhan mengambil lagi. Gitu. Nah, Jemaat Awiligar jangan seperti itu. Ketika Tuhan berkati apapun kehidupan kita, kita mensyukuri berkat itu, tapi juga jangan kita meninggalkan dan melupakan Tuhan yang telah memberikan berkat itu bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan sekarang adalah bagaimana dengan kita ya? Dalam persekutuan dan pelayanan, apakah kita memang mencari roti? Ya. Roti itu artinya bukan hanya sekedar makanan ya, roti itu artinya juga kekayaan ya, kehormatan, berbagai hal-hal yang sifatnya jasmaniah duniawi dalam kehidupan kita, atau juga memang kita mencari sang pemberi roti itu ya. Bahwa ketika kita persekutuan, kita bukan hanya soal ingin berkat Tuhan, tapi kita ingin lebih dekat dengan Tuhan, ingin merasakan kasih Tuhan dan ingin menjadikan Tuhan sebagai bagian dalam kehidupan yang kita jalani. Dan tentu harapannya adalah kita punya motivasi yang seperti itu ya. Bahwa ketika kita pelayanan persekutuan, keaktifan dalam berbagai kegiatan gerejawi kita, bahkan dalam doa-doa pribadi kita, tujuan kita adalah bukan supaya Tuhan memberi sesuatu, tetapi supaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, dan seluruh gerak kita dikuasai dan dikontrol oleh kasih dan kuasa dari Tuhan. Maka dengan sendirinya berkat Tuhan itu pasti akan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Bapak yang kasih Tuhan, saudara, yang kedua ya, yang tadi yang pertama adalah tentang motivasi orang mencari Tuhan, dan yang kedua adalah tentang Yesus Kristus sebagai roti hidup. Nah, orang banyak yang datang itu tadi dikatakan salah memahami tentang Tuhan Yesus yang dianggap hanya mampu memberikan roti. Ya, jadi mereka terjebak kepada mukjizat, ya, pertolongan Tuhan. Wah, hebat gitu ya. Ada seorang guru dari 5 roti dan 2 ikan dipecah-pecah menjadi banyak dan tersisa banyak. Mereka ingin melihat seperti itu ya. Gitu. Ini persis sama ya. Kalau misalkan di negara kita juga sama ya. Kalau dulu saya ingat ya, ada seorang bocah yang bisa menyembuhkan sakit penyakit dengan batunya. Saya lupa namanya siapa gitu. Ponari ya. Ponari ya, bukan Ponori ya. Ponori komedian, Ponari. Nah, dia punya batu apa gitu, lalu dimasukkan ke air gitu kan, lalu airnya diminum, orang katanya sembuh katanya gitu ya. Sehingga berbondong-bondonglah orang datang gitu ya. Datang
untuk melihat itu. Nah, yang mereka lihat tentu bukan si ponarinya aja, tapi mereka ingin melihat bagaimana orang disembuhkan, gitu, bagaimana mukjizat itu terjadi dan sebagainya. Dan ketika ponarinya sudah tidak lagi bisa melakukan kesembuhan tadi, ya orang sudah melupakannya, gitu ya. Karena yang mereka cari tindakan dari ponari itu, bukan personnya, gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengkritik hal yang seperti itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia lebih dari itu. Ia berkata dalam Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Gitu. Roti yang mereka makan dalam mukjizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki itu memang mengenyangkan mereka, tapi kekenyangan yang bersifat sementara, karena setelah itu beberapa jam kemudian mereka akan lapar lagi. Nah, tapi yang Tuhan Yesus berikan bukan roti itu saja, tetapi dirinya. Akulah roti hidup, ya, sehingga barang siapa yang datang menerima Kristus, ia tidak akan lapar lagi. Kalau roti yang tadi itu, roti yang dibuat dari terigu itu hanya akan lapar lagi, tapi ketika orang menerima roti hidup, maka ia tidak akan lapar lagi, dan ia tidak akan haus lagi. Yesus Kristus adalah sang roti hidup yang menghidupkan dan memberikan kehidupan yang kekal. Dan kita bisa melihat ya, bentuk konkret dari kasih pertolongan Tuhan adalah bagaimana roti hidup itu, yaitu Kristus Yesus, yang disalibkan di Bukit Golgota untuk keselamatan manusia. Ya. Orang yang menerima roti hidup, ia akan memiliki hidup yang kekal. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Allah mengaruniakan Tuhan Yesus bagi kita bukan sekedar bagaimana Tuhan memberikan pertolongan. Bukan hanya sekedar memberikan berkat atau hal-hal material lainnya. Jadi, kita harus apa ya? Jangan terjebak bahwa orang Kristen itu menjadi Kristen, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan hanya karena ingin diberkati oleh Tuhan. Nah, ini yang keliru. Seharusnya orang beribadah, orang datang kepada Tuhan karena ingin mengenal, ingin menjalin relasi yang pribadi, yang intim dengan Allah, dengan Tuhan kita. Ingin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Bukan karena ada maunya supaya saya diberkati, saya diberikan rezeki, saya diberikan kesehatan. Ya, itu juga dibutuhkan oleh kita, tetapi itu bukan motivasi utama kita dalam mencari Tuhan. Nah, ini yang jadi hal yang sangat penting ya, gitu. Allah telah mengurniakan kita dengan hal yang luar biasa, gitu. Karena itu maka kalau misalkan orang terjebak kepada roti yang sementara tadi ya, jadi mencari Tuhan karena roti yang sementara, karena berkat makanan, rezeki, kesehatan, lalu kemudian jabatan dan sebagainya, ketika itu tidak diberikan kepada kita, maka orang akan dengan mudah kecewa kepada Tuhan, kan? Orang akan dengan mudah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia hanya mengharapkan sesuatu yang diberikan Tuhan, bukan mengharapkan Tuhan menguasai seluruh kehidupannya, bukan mengharapkan ia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, karena itu maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita telah diberikan roti hidup, yaitu Tuhan Yesus yang berkorban di kayu salib. Dan kasih berkatnya lebih dari sekedar pemberian-pemberian yang bisa ia berikan, tetapi dirinya diberikan kepada kita, keselamatan dikaruniakan kepada kita. Dan itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Karena itu Bapak yang kasih Tuhan, di sini kita lihat ya bagaimana Tuhan Yesus sebagai roti hidup adalah berkat luar biasa yang memang Tuhan karuniakan kepada kita, yang melampaui roti-roti yang diterima oleh kita dalam secara jasmania atau hal yang sifat duniawi. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, yang ketiga adalah ya, tadi dikatakan motivasi orang mencari Tuhan, lalu kedua Yesus sebagai roti hidup, dan yang ketiga adalah kini panggilan hidup kita sebagai umat Tuhan. Kita yang telah diberikan karunia roti hidup itu, kita yang telah diberikan anugerah keselamatan, bahkan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, maka kini saatnya kita dipanggil untuk membagikan itu semua. Nah, di sini 3 hal ya panggilan kita sebagai umat percaya. Yang pertama adalah tentu mensyukuri. Kita bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan. Ketika orang-orang mencari roti hidup itu, Tuhan sudah memberikannya. Allah memberikan di dalam Kristus bagi saudara dan saya. Ia telah berkorban di kayu salib, memberikan darah dan nyawanya. Untuk siapa? Untuk kita. Karena itu maka sepantasnya lah kita mensyukuri itu. Bersyukur sepanjang hari.
Dan karena itu yang kedua, setelah kita mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan, segala kebaikan dan menyadari betapa kita berharga di mata Tuhan, maka kita kemudian yang kedua menikmati segala karya dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jangan kita bersungut-sungut dengan keadaan kita, tetapi kita jalani dengan sukacita dan menikmati segala hal yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi, kalau teman saya katakan happy gitu ya, enjoy. Enjoy itu menikmati hidup gitu ya. Jadi mensyukuri hidup tadi yang pertama, lalu kemudian jangan sampai lupa menikmati ya. Gitu. Nah, ini kadang-kadang seringkali saat ini orang lupa menikmati gitu. Ketika sedang makan ya mungkin di piringnya itu ada nasi ya, ada apa ya? Bala-bala gitu ya, ada karedok mungkin gitu ya, sambal, kerupuk, ada tahu tempe dan sebagainya. Tapi dia sambil lihat handphone, aduh enak ya ini yang makanan di restoran ya gitu. Jadi dia makan tapi tidak menikmati itu. Atau anggota keluarga makan tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan handphonenya ya. Suaminya, bapaknya dengan handphonenya, ibunya dengan handphonenya, anak-anak juga sibuk dengan handphonenya. Mereka makan bareng tapi pikirannya kemana-mana gitu. Tidak menikmati kebersamaan yang Tuhan karuniakan. Nah, padahal ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, kita dipanggil bukan hanya sekedar mensyukuri, tapi juga menikmati itu. Menikmati segala kasih dan kebaikan Tuhan. Dan karena itu, maka mari kita nikmati setiap hal. Bahkan ketika Tuhan izinkan pergumulan terjadi, ketika Tuhan izinkan sakit, ketika Tuhan izinkan kita terpapar dan sebagainya, kita tetap harus mensyukuri kehidupan yang kita jalani. Dan menikmati bahwa, oh Tuhan, ternyata ketika saya diberikan kesehatan, mungkin saya lupa bersyukur. Tapi ketika saya diberikan, mungkin saya sedang lemah tubuh, saya merasakan betapa berkat luar biasa ketika kita diberikan kesehatan. Dan ketika saya sedang sakit, maka saya akan menjalaninya dengan sukacita. Karena saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Dan ketika kita sudah dipulihkan, ketika sudah disembuhkan, maka kita akan jadi pribadi yang bersyukur senantiasa. Melihat bahwa betapa besar kasih setia yang telah Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kita. Karena itu maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ya kita menikmati kehidupan kita, mensyukuri keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, berkat yang kita terima, pekerjaan, segala hal, bahkan mungkin yang masih sekolah, studi kita dan sebagainya. Kita mensyukuri dan menikmati. Dan yang terlebih adalah kita mensyukuri bahwa Tuhan dan kasih Kristus, roti hidup itu telah dikaruniakan dalam kehidupan kita, keselamatan dianugerahkan bagi saudara dan saya, dan yang terakhir adalah bagaimana kita kemudian dipanggil untuk berbagi dengan sesama. Ya, kita berbagi dalam kehidupan kita, memberitakan kasih Tuhan melalui sikap dan tindakan yang konkret ya di dalam kehidupan yang kita jalani. Dalam setiap aspek kehidupan kita, ya. Mari kita berikan berbagi roti, tanda kutip secara jasmani kita bisa berikan ketika kita diberikan juga berkat oleh Tuhan. Bahkan juga kita bisa memberikan penguatan, pengharapan kepada orang-orang. Saya bersyukur kalau kebaktian rumah tangga itu seringkali kita mendengar kesaksian Bapak Ibu ya, jemaat Tuhan. Itu adalah bentuk bagaimana kita membagikan kasih Tuhan. Allah sudah menolong kita, Kristus sudah menolong kita, maka saatnya kita membagikan karya kasih Tuhan itu sehingga setiap orang yang mungkin saat ini tengah lemah, ya, dikuatkan, ditopang dengan kesaksian yang kita berikan, yang kita bagikan. Bahkan juga pertolongan-pertolongan kita, doa-doa kita berikan sebagai bagian dari syukur dan sukacita yang telah kita terima dari Tuhan. Karena Dia, Sang Roti Hidup, telah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu teduh.
Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pujian dari Kidung Jemaat 281 sampai 3. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Mulia yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam Tuhan. Aku percaya pada Roh
Esa, aku jadi suci di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita aminkan doa syafaat yang dipanjatkan, dan juga kita menaikkan doa kita secara pribadi dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus. Kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan terus menaungi dan menyertai kami semua sebagai bagian dari keluarga besar GKP Jemaat Awiligar. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami renungkan bersama, kiranya terus bertumbuh dan berbuah, dan kami menyadari betapa Engkau adalah Sang Roti Hidup yang telah dikaruniakan bagi kami, yang mengaruniakan keselamatan, kehidupan, dan kekekalan. Dan biarlah kami bersyukur kepada Tuhan, bahkan membagikan kasih anugerah yang telah kami terima di dalam kehidupan keseharian yang kami jalani. Allah yang penuh kasih, dalam syafaat hari ini kami berdoa secara khusus bagi pelayan-pelayan Tuhan di GKP Jemaat Awiligar. Kami berdoa bagi pendeta jemaat dan keluarga, seluruh penatua dan keluarga, PPJ dan keluarga, bahkan setiap elemen pelayanan, komisi-komisi pelayanan, tim pelayanan, dan juga panitia-panitia serta keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang akan kuduskan dan berkati dalam segala karya pelayanannya. Kami semua boleh sebagai pelayan-pelayan Tuhan dipersatukan Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa secara khusus pada minggu pagi hari ini bagi saudara kami yang bertugas melayani dalam ibadah Zoom ini. Biarlah Tuhan yang akan menguduskan, memberkati setiap pribadi-pribadi yang melayani dalam ibadah Zoom ini. Dan kami percaya bahwa pelayanan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati setiap orang yang dengan sungguh-sungguh memberi hati dan diri bagi kemuliaan nama Tuhan. Allah yang penuh kasih, dalam syafaat hari ini secara khusus pada kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami. Pada minggu ini kami berdoa bagi saudara Sri Andreas Suryo Budi Wibowo. Kami berdoa bagi Ibu Sri Daniasia Haselager Sukma Furianti dan Ibu Sri Mainarni. Biarlah Tuhan berkati saudara kami ini dengan kehidupan pribadi mereka, bahkan kehidupan keluarga mereka, dengan segala berkat yang melimpah yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur atas bertambahnya usia bagi saudara kami pada minggu ini. Kami berdoa bagi Bapak Sahwi Alyani, Ibu Yani atau istri Pak Ade Suryana, dan Ibu Yanti Sitanggang. Biarlah Tuhan berkati saudara kami yang akan berulang tahun pada minggu ini dengan segala berkat anugerah yang melimpah di sepanjang kehidupan yang mereka jalani. Kami juga berdoa bagi ulang tahun pernikahan pada minggu ini Bapak Sardi Suryadi dan Ibu Saryatin. Biarlah Tuhan juga berkati pernikahan dan sukacita dengan bertambahnya usia dalam pernikahan mereka, dengan anugerah yang juga Tuhan limpahkan di sepanjang kehidupan yang mereka jalani. Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa saat ini bagi orang tua kami, kaum sepuh. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Sawi Alyani, Bapak Beni Tanu Suharjo, Bapak Pendeta Hada Andriata, Bapak Damaskus Jalip, Bapak Katuk Matindas, Bapak Ating Sujana, Bapak Effendi Surbakti, Bapak Adang Sukarya, Bapak Darwis Pardomuan Harahap, Bapak Budi Pai, Ibu Ino Suryati, Ibu Ratmana, Ibu Sari, Ibu Nelly Jalimun, Ibu Esther Sirirendra, Ibu Atik Nuryati, Ibu Titi Suhayati, Ibu Anah Rohana, Ibu Esther Ade Suparmi, Ibu Normalia Tuti Haryati, Ibu Ike Suryani, dan Ibu Neti Sujana. Biarlah kami percaya Tuhan yang akan memberkati orang tua kami, memberikan sukacita, kesehatan, bahkan berkat di sepanjang kehidupan yang mereka jalani. Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Beni Tanu Suharjo, kami juga berdoa bagi Ibu Esther Sirirendra. Biarlah Tuhan yang akan menjamah dua saudara kasih kami ini dengan mukjizat, jamahan, dan kuasa yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang isoman dan isolasi baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa bagi Ibu Mediana Daraget, Bapak Rahmadi, anak Devin Theodor, Bapak Sri Yosef Stefanus, Ibu Ratmana, Ibu Mariati, Saudari Elika Kristiani, dan Saudara Davis Marcelo Tupamaho. Biarlah Tuhan yang akan juga menjamah saudara kami ini, memberikan jamahan kesembuhan, maka hasil tes mereka akan negatif dan mereka boleh kembali berkarya dengan berkat jamahan dan kuasa dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemulihan Saudari Susan Octavian Andriata dan juga Saudari Rita Maukar yang pasca operasi mata, juga Tuhan yang akan menjamah, memberikan kuasa mukjizat bagi saudara kami ini.
Allah yang penuh kasih, kami percaya berkat Tuhan juga tercurah bagi saudara kami ini, sehingga dalam proses baik perawatan, bahkan pemulihan, segala berkat Tuhan curahkan, sehingga kebutuhan dapat tercukupi dengan baik. Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi setiap kegiatan pelayanan yang ada di GKP Jemaat Awiligar. Tuhan berkati. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa bagi proses pembangunan gereja kami lantai 2 ini. Yang kami harus melewati banyak tantangan, banyak pergumulan. Namun kami percaya Tuhan, di balik setiap tantangan dan pergumulan itu ada pelangi kasih, ada buah yang manis yang Tuhan siapkan bagi kami. Berikan kesetiaan, berikan kesabaran, bahkan ketekunan, semangat bagi kami semua, bahwa perjuangan kami tidak akan sia-sia karena Engkau bekerja, Engkau berkarya. Dan ini adalah rumah Engkau, maka Tuhanlah yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan berkati, melindungi, dan biarlah Tuhan jamah setiap pribadi-pribadi yang terlibat di dalam proses pembangunan ini, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan dan semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan berikan semangat juga sukacita bagi panitia pembangunan untuk mempersiapkan dan juga memantau semuanya dengan baik dengan pertolongan dan hikmat daripada-Mu. Allah yang penuh kasih, kami serahkan juga lingkup masyarakat kami di Awiligar ini, bahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terangi bangsa kami, masyarakat kami di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah kami semua boleh melewati masa-masa yang sulit ini, bahkan PPKM yang direncanakan akan berakhir hari ini juga Tuhan. Biarlah Tuhan tunjukkan yang terbaik bagi bangsa kami, sehingga kami semua boleh memasuki kehidupan yang baru dengan kekuatan dan berkat serta sukacita dari Tuhan. Bahkan kami juga saat ini datang dengan segala doa-doa pribadi kami. Mari Tuhan dengarkan apa yang menjadi doa-doa pribadi kami. Kami mendoakan keluarga kami mendoakan saudara kami yang mungkin sedang lemah tubuh. Tuhan, biarlah Tuhan mendengar dan kami menyebutkan nama mereka dalam hati kami masing-masing. Bahkan juga berbagi pergumulan pribadi kami lainnya, kami yang masih sekolah, kuliah, kami yang sedang mencari pasangan hidup, bahkan kami yang sedang mencari pekerjaan, segala pergumulan-pergumulan kami saat ini kami bawa dalam doa-doa pribadi kami. Mari Tuhan dengarkan dan berikan jalan yang terbaik bagi setiap pergumulan-pergumulan kami. Allah yang penuh kasih, itulah seluruh dan harapan kami. Kami serahkan kehidupan pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan usaha kami, bahkan persekutuan, dan bangsa serta negara kami hanya ke dalam kuasa dan kasih dari Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengucapkan syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, saat ini kami hendak mempersembahkan sebagian dari begitu banyak berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menguduskannya, dan memberkatinya agar persembahan ini dapat kami berdayakan untuk mendukung pelayanan gereja-Mu dan menjadi perpanjang tangan-Mu dalam memberkati orang-orang yang membutuhkan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, agar kami dapat memiliki hati seperti janda miskin yang memberi dengan kesungguhan hati dari apa yang ia miliki. Ampuni sikap hati kami yang belum benar dan dalam mempersembahkan persembahan ini, dan berikan kami kesempatan untuk kami terus bertumbuh dalam persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah roti hidup yang telah dikaruniakan, diberikan kepada kita semua. Karena itu maka mari kita berbagi melalui kesaksian hidup, melalui kata dan karya kita kepada sesama dimanapun kita berada. Oh Tuhan, pimpin langkahku. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan bagi saudara-saudara sekalian. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.
selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Persilakan kembali kepada Liturgus. Terima kasih pada pelayan firman Bapak Pendeta Stefanus dan kepada rekan-rekan yang telah mendukung atau ikut dalam bagian dalam kebaktian pada minggu ini.